Wisdom hari ini mengambil sebuah tema dunia membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, Roh Kudus, Roh kebenaran, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Manusia senang berusaha untuk mengetahui suatu kebenaran. Misalkan saja di tengah kemelut yang ada antara Palestina dengan Israel, mana yang benar? Israel atau Palestina? Sejauh ini ratusan warga Palestina dan lebih dari 20 polisi Israel terluka di dalam bentrokan di Yerusalem. Luar biasa banyaknya video yang membanjiri WhatsApp kita tentang konflik Israel dan Palestina. Ada yang membela mati-matian orang Israel karena Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tapi ada juga yang membela Palestina mati-matian karena Israel sudah melakukan hal-hal yang menurut mereka menyengsarakan rakyat Palestina. Situasi ini membingungkan. Lebih baik ketika kita tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenar-benarnya. Lebih baik kita diam, tidak ikut-ikutan. Karena tentu sudah ada yang lebih pakar, lebih ahli, lebih tahu untuk mengurusi masalah Palestina dan Israel. Karena masalah yang terjadi tidak sesederhana itu. Konflik Israel-Palestina itu sudah berlangsung puluhan tahun terkait dengan berbagai kepentingan. Soal mana yang benar, mana yang salah, kita tidak bisa dengan gegabah menyimpulkannya. Itu hanya salah satu persoalan di antara persoalan yang begitu banyak yang hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia maupun dalam kehidupan pribadi kita. Hidup sebagai anak-anak Tuhan di zaman akhir ini, kita sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran. Baru saja kita memperingati turunnya Roh Kudus yang merupakan wujud Allah menggenapi janjinya. Yesus tahu betapa beratnya beban yang harus ditanggung murid-muridnya. Yesus tahu bahwa kita yang hidup berabad-abad kemudian juga akan mengalami masa-masa yang sulit. Karena itu Ia mengutus Roh Kudus turun untuk mendampingi murid-muridnya. Apakah itu berarti murid-murid Tuhan, gereja Tuhan langsung dipimpin oleh Roh Kudus? Belum tentu. Fakta menunjukkan bahwa tidak otomatis anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa saja kita dipimpin oleh roh yang lain sehingga terjadi perseteruan bukan persekutuan. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran? Karena begitu banyak bahaya penyesatan yang ada di sekitar kita yang dapat membingungkan kita
untuk bersikap. Roh kebenaran itu akan membuka pikiran kita untuk mengatakan yang benar tentang kehidupan ini. Mengatakan tentang segala yang baik, mendorong jiwa kita melakukan hal-hal yang baik, mengingatkan kita untuk membebaskan diri dari hal-hal yang salah, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ada kalanya kita menolak kebenaran dari Roh Kudus karena kedagingan kita, karena keinginan kita, karena sakit hati kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu memohon kepada Tuhan untuk memimpin kita agar kita selalu dibimbing ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita selalu memohon agar Roh Kudus mengurapi kita, mengisi hati kita, membimbing kita, agar kita mendapatkan kekuatan dalam menghadapi hidup, agar kita mendapatkan hikmat untuk segala persoalan yang kita hadapi, agar pemikiran kita ini boleh selaras dengan kehendak Allah, bukan didasarkan karena sakit hati kita, karena dendam kita, karena kemarahan kita. Mari kita memohon Roh Kudus agar kita boleh mendapatkan kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran menurut hemat kita sendiri. Di dalam segala pergumulan kita, persoalan kita, apapun yang kita hadapi, mari kita mohon, ya Roh Kudus, Roh kebenaran, hadirlah, bimbing anak-anak-Mu. Tuhan Yesus